Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan pengembangan potensi dan kreativitas, saya akan menyampaikan materi yang ditugaskan, yaitu tentang pengembangan potensi manusia, bakat, dan minat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bakat dan minat manusia. Apa itu bakat dan apa itu minat? Lalu bagaimana cara pengembangannya? Oke, lanjut saja pada slide pertama, yaitu pengertian bakat. Apa itu bakat? Bakat di sini dalam pengertian bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Nah, itu adalah pengertian bakat. Nah, ada pendapat lain bahwa mengatakan pengertian bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri seorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Dalam kenyataannya, bakat sering diartikan sebagai talenta. Tuh, bisa juga diartikan dengan talenta. Apa itu talenta? Yaitu kemampuan tertentu yang beda dengan yang lain, yang unik, suatu anugerah yang dimiliki seseorang. Itu adalah bakat. Kemudian setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya sangat beragam. Misalnya seperti bakat musik, menari, melukis, dan lain sebagainya. Jadi halnya kita, teman kita, yaitu yang pertama Dimas. Dimas mempunyai bakat yang tentu berbeda dengan Yuda. Dimas tuh bakatnya musik, seperti bisa main gitar. Kemudian Yuda bakatnya bisa bela diri, karate. Dan itu bakat kita berbeda-beda. Bakat kita yang bentuknya sangat beragam. Gitu. Lalu ada faktor berkembangnya bakat. Nah, bakat ada faktornya yang membuat mereka bisa mengembangkan bakat. Apa saja? Yaitu karena suatu bakat bisa cepat atau lambat berkembang dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan sekitar yang dapat mendukung seseorang. Faktor lingkungan sekitar, misalkan pengembangan bakat. Dari awal, Dimas mempunyai bakat bermain gitar. Lalu, lingkungannya, semuanya orang-orang yang memang mencintai musik, memang yang bergelut dengan musik gitu kan. Jadi sama-sama suka main gitar gitu. Jadi ketika faktor lingkungannya seperti itu, maka pengembangan bakatnya itu akan lebih timbul, lebih muncul. Berbeda lagi kalau misalkan lingkungan sekitarnya itu orang-orang yang tidak menyukai musik, orang-orang yang lebih kepada ilmu pengetahuan atau kutu buku. Kan pengembangan bakat Dimas akan lebih menurun apabila pergaulan lingkungan sekitarnya seperti itu gitu. Jadi tidak sejalan dengan bakat yang dimiliki oleh Dimas gitu. Jadi faktor lingkungan sekitar itu mendukung bakat seorang, gimana lingkungannya. Lalu struktur saraf motorik yang baik, motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Ketika kita ada motivasi, ada kemauan untuk terus mengembangkan bakat, rasa yang dikembangkan lebih baik lagi, ingin menguasai hal ini dengan udah ada bakat terpendam itu kan, udah ada bakatnya, tinggal mengasah bakat itu. Dan kita harus ada kemauan untuk mengembangkan bakatnya gitu. Apabila ada motivasi, apabila ada minat, tentu bakat itu bisa berkembang.
Nah, ini ada kutipan. Kutipan ini merupakan lalu ini ada kutipan. Ini bisa menjadi pengetahuan. Saya mengutip dari www.kesehatankompas.com. Secara ilmiah, para ahli menyatakan bahwa saat lahir kita memiliki 100 miliar neuron. 3 bulan atau 60 hari menjelang kelahiran, neuron yang kita miliki itu sudah berkomunikasi satu sama lain. Mereka bahkan membentuk jalinan yang dinamakan dengan akson. Saat jalinan terbentuk, sebuah sinapsis pun otomatis terbentuk. Di usia 3 tahun, setiap 100 miliar neuron, kita itu telah menciptakan jaringan sinapsis dengan neuron lainnya. Koneksi antar neuron inilah yang menjadi awal mula munculnya bakat. Tanda-tandanya kita akan terlihat aktif luar biasa. Jalinan sinapsis akan terus mendorong diri kita untuk tidak berhenti melakukan apapun yang kita mau sesuai dengan minat kita. Proses ini berlangsung hingga usia kita mencapai 16 tahun. Di usia inilah bakat mulai terasah karena kita memiliki ruang lebih luas untuk fokus dan benar-benar mengeksploitasi beberapa sinapsis tertentu. Setelah mengalami proses kebingungan memilih, lalu mencoba melakukan segala sesuatu, kita tidak terfokus untuk mematangkan sebuah nilai kompetensi tertentu. Dari proses ini kita dapat memahami bahwa minat merupakan faktor yang dapat mengarah kepada bakat. Nah, lalu secara umum bakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Berikut penjelasan ringkas mengenai kedua jenis bakat tersebut. Yang pertama kita bahas yaitu bakat umum. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu. Jadi bakat suatu kemampuan yang dimiliki oleh semua orang. Misalkan saya memiliki bakat itu dan kalian semua memiliki bakat itu. Apa itu contohnya? Seperti halnya mampu berbicara. Saya mampu berbicara, Anda juga mampu berbicara. Itu adalah bakat. Lalu kemudian mampu berpikir. Saya bisa berpikir dan kalian juga bisa berpikir. Setiap orang bisa berpikir. Itu adalah bakat. Itu adalah kemampuan. Namun itu dikategorikan adalah bakat secara umum. Jadi setiap orang memiliki bakat tersebut. Mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca, dan banyak lainnya. Kemudian bakat khusus. Bakat khusus adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Ini dimiliki oleh seseorang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama antara satu orang dengan orang lainnya. Misalkan Dimas bisa bermain gitar, itu bakat khusus. Ada beberapa orang yang bisa bermain gitar seperti Dimas, tapi banyak lagi orang-orang yang tidak memiliki bakat tersebut. Itu adalah bakat khusus. Nah, beberapa contoh bakat khusus yang ada di dalam diri orang-orang tertentu, ini ada beberapa mungkin dikategorikan yaitu bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Kemudian bakat numerial, yaitu kemampuan khusus seorang di dalam bidang tertentu, angka atau matematika, hitung-hitungan, itu bakat khusus. Lalu bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, penalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional, dan lainnya. Biasanya bakat seperti ini ditemukan pada seorang ilmuwan, akuntan, programmer, dan sejenisnya. Lalu bakat abstrak, yaitu kemampuan khusus seorang dalam hal membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk, atau posisi-posisinya. Biasanya ini bakat dimiliki oleh arsitektur dan lainnya. Lalu bakat mekanik,
yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk prinsip umum. IPA, ilmu pengetahuan alam atau alat-alat, tata kerja, atau lainnya. Lalu bakat relasi ruang, yaitu kemampuan khusus seorang dalam mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh fotografer, artis, arsitek, profesi lainnya. Lalu bakat ketelitian klerikal, yaitu kemampuan khusus seorang dalam hal tulis-menulis, meramu, dan bidang laboratorium. Lalu bakat bahasa, yaitu kemampuan khusus seorang dalam penalaran analisis bahasa. Bakat ini sangat dibutuhkan pada bidang penyiaran, hukum, editing, pramuniaga, jurnalistik, profesi lainnya yang berhubungan dengan tata bahasa. Itu banyak jenis bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang. Lalu kita masuk kepada minat. Apa itu minat? Secara umum, pengertian minat ini merupakan perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat ini merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang terhadap objek tertentu. Minat itu keinginan. Oh, hayang kieu gitu, itu minat. Contohnya seperti minat terhadap pelajaran, olahraga, atau juga hobi. Minat memiliki sifat pribadi, individual. Minat itu kumaha urangna, artinya tiap orang memiliki minat yang dapat saja berbeda dengan minat orang lain. Itu minat tersebut berhubungan erat dengan motivasi seorang, suatu yang dipelajari dan juga dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, serta juga mode yang sedang tren. Bukan bawaan sejak lahir. Kalau tadi bakat itu bawaan sejak lahir. Nah, kalau minat bukan. Kalau minat ini, faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan juga pengalaman. Minat diawali oleh perasaan senang dan juga sikap positif. Itulah minat, keinginan terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh fisik, sosial. Misalkan saya berminat terhadap olahraga bermain sepak bola gitu kan. Ketika kita mempunyai minat tersebut, maka akan terus dipelajari, akan terus dikembangkan. Nah, itu minat adalah keinginan. Dan ketika minat itu terus dipelajari, sehingga misalkan saya dalam hal sepak bola, minat terhadap sepak bola dipelajari dan ahli dalam hal sepak bola, maka itu dikatakan bakat. Maka minat dan bakat tidak bisa dipisahkan. Dua hal itu sangat berhubungan. Lanjut. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat, termasuk di bawah ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya minat dari dalam diri seseorang, di antaranya sebagai berikut. Faktor dorongan. Kenapa minat muncul? Yang pertama, adanya dorongan. Dorongan apa? Dorongan seperti apa? Faktor dorongan ini merupakan faktor yang paling dekat dengan diri kita, yang mana pada faktor tersebut memang muncul atau hadir dari dalam diri kita. Oh, dorongan. Urang teh asa kudu kieu, hayang ieu, kieu. Faktor tersebut dianggap paling penting disebabkan karena tanpa adanya faktor ini, minat itu seperti apapun tidak akan pernah muncul ataupun juga diwujudkan. Contohnya pada saat kita ingin menghilangkan kegalauan, putus terhadap seseorang, maka kita akan melakukan kegiatan seperti bermain gitar dan bernyanyi lagu yang senang. Hal tersebut muncul dari diri kita. Itu adalah dorongan dari kita untuk menghilangkan kegalauan, maka akan melakukan hal-hal yang lain yang bisa membuat diri kita senang, jadi bisa hilang kegalauan tersebut. Lalu ada faktor motif sosial. Bagaimana faktor motif sosial ini mempengaruhi minat seseorang? Yaitu ini menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi minat. Faktor ini melakukan suatu aktivitas supaya dapat diterima serta juga diakui oleh lingkungannya. Jadi minat ini muncul karena seseorang itu ingin diakui,
di lingkungannya. Minat tersebut semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Contoh seperti minat pada belajar musik karena ingin menjadi pemain musik profesional. Yaitu faktor emosional. Faktor emosional ini sangat berhubungan erat sekali dengan emosi karena faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan juga minatnya. Kesuksesan seseorang tersebut berada pada aktivitas karena aktivitas tersebutlah yang menimbulkan perasaan suka ataupun puas. Sedangkan apabila kegagalan yang menghampiri maka akan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan. Gitu. Lalu bagaimana cara pengembangan potensi bakat dan minat itu? Nah, ini ada di slide terakhir. Bagaimana cara pengembangan bakat dan minat? Nah, ketika kita mengenali dan memahami bakat kita, tumbuhkanlah dan peliharalah minat kita agar bakat yang kita punya terjaga. Minat bisa diciptakan, tetapi bakat merupakan bawaan yang tidak bisa kita ciptakan dengan tiba-tiba. Semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan kita, tetapi yang berbakat bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Untuk memahami bakat dan minat memang bukan masalah gampang, karena tidak hanya menyangkut masalah banyaknya teori dan tes untuk mengenali bakat dan mengukur minat kita. Lebih dari itu, ada yang sangat penting untuk kita pahami, yakni bagaimana mengembangkan bakat dan minat itu untuk sebuah prestasi dalam kehidupan, karena tidak semua orang mampu memaksimalkan bakatnya sekalipun ia telah mengenali dan mengetahuinya. Iya, tidak semua orang yang mampu memaksimalkan bakatnya sekalipun ia telah mengenali dan mengetahuinya. Maka apabila kita telah tahu terhadap bakat kita, dapat memahami bakat kita, maka tumbuhkanlah, maka peliharalah bakat itu. Dan kembangkanlah bakat itu dijadikan sebuah prestasi dalam kehidupan. Memaksimalkan bakat itu kepada hal yang lebih baik, karena banyak orang yang tidak bisa memaksimalkan bakatnya sekalipun dia mengenali dan mengetahui bakat yang dimilikinya. Nah, mungkin sekilas pembahasan mengenai bakat dan minat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.